Baik, kita mulai dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Gimana tadi pulang sekolah jam berapa? Tadi agak buru-buru karena mengejar untuk Jimit ini ternyata diundur sampai jam 3 akhirnya charger ketinggalan. Gitu. Tapi kegiatannya hari ini lancar ya? Lancar. Sebetulnya ngajar sampai jam 4, tapi sudah dititipkan sama kawan guru lain. Karena di sekolah tidak stabil sinyalnya tadi. Seperti itu ya. Mm-mm. Hmm. Nah, jadi eh, kita nanti ketemu ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol ya Mm-mm. tentang mungkin sesuatu yang hari ini atau yang sedang Pak Yana rasakan yang bisa Oke, kita obrolkan hari ini ya. oke, siap. Kira-kira apa nih yang bisa kita obrolkan untuk pertemuan hari ini? Saya ada sedikit kendala di masalah ngajar Pak Huda. Jadi Hmm, anak-anak kita nih sekarang susah fokus ya, susah fokus karena mungkin kalau saya lihat sekarang anak-anak ini sangat ketergantungan sekali dengan gadgetnya, dengan gawainya. Jadi mereka itu sudah hidupnya separohnya mungkin harus ada handphone di tangannya seperti itu, sehingga pada saat pembelajaran kan handphonenya tidak di tangan tuh. Jadi seperti hmm. seperti bengong aja gitu. Seperti itu kira-kira Pak udah yang saya ini sekarang saya amati anak-anak tuh rata-rata seperti itu sekarang. Itu di kelas atau di luar kelas juga seperti itu anak-anaknya? Eh, iya, pokoknya ketika mereka tidak memegang handphone, anak-anak sekarang itu seperti kehilangan arah gitu, seperti bingung. Walaupun bermain tapi kelihatannya tidak selepas zaman kita dulu kan kalau Pak istirahat bermain. Anak-anak sekarang kan cenderung istirahat itu menyendiri walaupun dia bergabung tapi bawa handphone masing-masing kan seperti itu. Nah, sekarang kan saya sebetulnya termasuk guru yang tidak setuju dengan peraturan sekolah bahwa anak dilarang membawa handphone. Tapi karena itu sudah kesepakatan rapat seluruh dewan guru, diputuskan bahwa mengingat katanya banyaklah madorotnya daripada manfaatnya, anak dilarang membawa handphone. Jadi saya lihat sekarang Hmm. anak-anak itu kayak kehilangan separuh jiwanya gitu, bengong gitu. Nah, Oh, ini ya. berpengaruh terhadap semangat belajar, Pak Huda. Jadi kira-kira kalau seumpama anak-anak itu di luar jam pelajaran, aktivitas mereka apa? Aktivitas mereka di jam istirahat misalkan ya, tidak terlalu aktif, Pak. Jadi cenderung ya sudah hanya ada yang tidur, apalagi kalau istirahat siang itu kan 1 jam ya. Mereka sebetulnya istirahat siang itu istirahat sholat dan makan. Kalau Hmm, jadi kalau kami itu di SMK karena kami pulang jam 4, bahkan ada yang setengah 5, itu istirahatnya itu 3 kali Pak. Jadi istirahat pertama itu 15 menit, itu di jam 9.45 sampai jam 10. Itu kan singkat ya, dan singkat tidak sekali. padatnya. Yang kelihatan itu yang istirahat kedua. Istirahat kedua itu dari jam 12 sampai jam 13. Itu anak-anak kelihatannya kurang kurang ceria karena di tangannya tidak ada gadget gitu. Kalau istirahat yang ketiga itu di 15 bersolat asyar gitu seperti itu. Nanti rata-rata kami pulang jam 14, jam 16 atau jam 16.30 seperti itu. Jadi saya perhatikan akhir-akhir ini semenjak ada pelarangan membawa handphone itu anak-anak itu seperti kehilangan separuh jiwanya. Jadi tidak asik ngobrolnya juga tidak asik. Mereka biasanya kalau masih ada handphone, walaupun sebagian besar memang main game, tapi tidak semua anak main game sih sebetulnya, tergantung anaknya. Ada juga anak yang memang memanfaatkan handphone itu untuk belajar. Tapi memang sebagian besar dominan memang seperti itu. Ya, ya jadi
kondisinya hari ini tuh seolah-olah ada istilah baru ya, jadi hidup di dua alam ya. Jadi ada Betul, iya. alam nyata sama alam maya ya. Ramaya. Nah, itu kondisinya ya. Sebenarnya bukan hanya Betul, anak-anak juga mungkin ya, kita juga seperti itu ya. betul, Eh, betul, betul. Nah, kalau menurut Pak Yana sendiri kira-kira kondisi ideal ya yang bisa diterapkan terkait dengan peraturan sekolah tentang apa melarang atau membolehkan anak-anak membawa handphone itu idealnya seperti apa? Kalau menurut Pak Yana sendiri yang Pak Yana lihat. Kalau saya sih, saya juga sudah mengusulkan bahwa handphonenya kan tidak salah sebetulnya. Handphone itu kan benda mati. Yang harus dibenerin itu adalah cara pandang teman-teman guru dan anak-anak seperti itu. Jadi kenapa di sekolah lain dibolehkan pakai handphone dan itu menjadi positif terhadap proses pembelajaran dengan peraturan yang ada. Nah, kenapa di sekolah kita tidak dicoba seperti itu? Memang tidak akan bisa berjalan cepat untuk perlu proses seperti itu. Jadi saya sebetulnya punya usul seperti ini. Anak-anak tetap dibebaskan membawa handphone, tapi ketika mereka menyalahgunakan handphone itu dalam tanda petik main game atau yang hal-hal yang sifatnya negatif, itu sanksinya berat gitu. Disanksi aja, apa dipanggil orang tuanya, handphonenya tidak dikasihkan sampai mereka lulus seperti itu. Kan itu salah satu treatmentnya sebetulnya. Kalau dilarang secara total susah juga. Karena apa? Karena kita kan kekurangan juga, kekurangan buku, kekurangan sumber belajar. Kan dengan handphone bisa dimanfaatkan untuk variasi dalam pembelajaran juga sebetulnya. Kan itu positifnya juga banyak. Tinggal bagaimana kita sebagai guru dan teman-teman yang lain mengolah itu menjadi positif, memahamkan itu ke anak bahwa sebetulnya handphone ini manfaatnya sangat banyak, sangat positif sekali. Kan bisa saja misalkan di istirahat sholat siang itu bisa anak-anak tuh ngaji. Sebetulnya Pak Huda, saya juga melihat sebagian anak itu pada saat setelah sholat, mereka setelah makan, ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang ngaji juga sebetulnya. Kan ngajinya sekarang di Android itu ada Al-Quran juga sebetulnya. Ada juga yang belajar, Iya. ada yang main, tapi memang persentasenya sedikit. Tapi kan saya berpikirnya daripada dilarang secara penuh, mendingan virus-virus positif tadi disebarkan gitu dengan aturan yang ketat. Jadi tidak langsung di-cut, ini tidak boleh bawa handphone gitu. Tetapi tetap bawa handphone boleh, tapi kontrolnya yang ketat. Nanti lama-kelamaan kan yang namanya berproses insya Allah nanti akan jadi lebih baik sih kalau menurut saya seperti itu Pak. Iya. Jadi kalau selain Pak Yana mungkin ada nggak dari rekan-rekan guru yang mungkin punya pandangan yang sama dengan Pak Yana? Ada, sebetulnya secara kalau di sekolah itu kan kawan-kawan ini ada yang berani ngomong, ada yang hanya bisik-bisik saja nyuruh orang lain ngomong seperti itu. Tapi memang kan di sekolah ini gimana ya saya disebut kekeluargaannya erat ya, tapi kadang-kadang pengambilan keputusan juga hanya kembali kepada teman-teman yang sekarang menjadi para wakil, para kepala program kalau di SMK. Padahal sebetulnya kalau arus bawahnya guru-guru itu sebetulnya banyak juga yang setuju anak-anak tetap membawa handphone tapi dengan aturan yang ketat seperti itu. Jadi mungkin nanti rencana aksinya kawan-kawan yang pro untuk membawa handphone ini membuat semacam pertemuan, ngobrol lagi dengan guru-guru yang lain, bagaimana peraturan ini dirubah, tapi tetap sebagai kontrol di sekolah ya kita sebagai guru. Jadi anak-anak masih dalam pengawasan selama di dalam lingkungan sekolah itu kita awasi gitu bahwa mereka memakai handphonenya itu untuk hal-hal yang positif daripada seperti sekarang di-cut habis tidak boleh sama sekali membawa. Toh nanti juga saya yakin masih ada 1-2 anak yang membawa sih sebetulnya. Dan ini disosialisasikan juga kepada orang tua sebetulnya. Bagaimana nanti orang tuanya juga memahami ketika anaknya misalkan kena sanksi,
itu orang tuanya sudah tahu bahwa kalau anaknya menyalahgunakan handphone di sekolah untuk fungsi-fungsi yang negatif, orang tua sudah tahu gitu bahwa oh sanksinya seperti ini. Jadi sama-sama baik orang tua maupun kita sebagai guru tahu fungsi masing-masing. Seperti itu kira-kira Pak Huda kalau rencana saya. Ya mungkin ada semacam usaha untuk meyakinkan dari teman-teman guru, terutama pengambil kebijakan di sekolah seperti itu ya. Iya, betul seperti itu Pak Huda. Ya mungkin nanti kalau seumpama itu diizinkan untuk anak-anak bawa handphone itu, terus untuk kontrolnya sendiri itu seperti apa Pak Yana? Kalau rencana saya sih kontrolnya kan mudah sebetulnya. Anak itu kan terkoordinir dia, titik-titik anak itu untuk untuk berkumpul gitu. Kalau dalam jam pelajaran otomatis pasti terkontrol oleh guru mapel yang sedang melaksanakan pembelajaran. Di jam istirahat itu kan di kantin, guru-gurunya kan ada yang ke kantin. Di musola, guru-guru juga ada yang di musola. Di bengkel, guru-guru juga ada yang di bengkel. Atau nanti dibuat tim patroli, atau dibuat waktu itu saya pernah studi banding ke Jawa Barat, itu mereka untuk menyadarkan masalah handphone ini itu 1,5 tahun loh Pak Huda ininya memprosesnya, sehingga mereka paham bahwa handphone ini digunakannya untuk ini. Itu mereka polanya dengan adanya polisi siswa. Jadi siswa mengawasi siswa gitu. Jadi siswa yang ditugaskan, ada siswa yang ditugaskan untuk mengawasi siswa memakai handphone tersebut. Jadi selama siswa itu melanggar, dilaporkan, nanti dikasih sanksi seperti itu. Itu lama-lama nanti berkurang sampai akhirnya alhamdulillah di sekolah yang dulu saya kunjungi itu handphone itu memang bebas dibawa dan bukan berarti tidak ada penyalahgunaan, tapi sangat kecil sekali gitu. Kalau kita mau menghapus kan susah gitu karena namanya manusia kan seperti itu. Betul, tapi itu sangat kecil sekali penyalahgunaan handphone itu. Semuanya digunakan untuk mendukung proses pembelajaran Pak akhirnya di sekolah itu. Iya, seperti itu ya. Nah, kaitannya dengan rencana yang tadi mau Pak Yana lakukan ya untuk menyampaikan atau mengusulkan ya ke betul. sekolah. Ya, kira-kira kapan itu mau dimulai Pak Yana? Minggu ini akan saya coba bicarakan perlahan-lahan dengan kawan-kawan karena ini semuanya butuh proses. Tentunya kalau target saya sih secepatnya maksimal 2 minggu tuh sudah ada mulai pembenahan lah. Karena ini butuh kolaborasi juga, bagaimana mensinergikan sebagai fungsi kontrolnya terutama, dan harus menyamakan visinya dan persepsinya harus sama seperti itu. Mungkin mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu bisa jalan ini. Ya, artinya dengan komitmen yang kuat ya, betul. Beberapa teman. Mudah-mudahan rencana yang tadi mau dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik ya Pak Yana. Betul Pak Huda. Terima kasih sekali Pak Yana sudah mau Pak Huda. Sama. Ya. Jadi semoga alat-alat seperti media dan handphone ini betul-betul menjadi alat yang bisa meningkatkan motivasi murid dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah ya. Iya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yana. Sama-sama Pak Huda. Sama-sama. Kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Baik. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selesai ya. Ini tema baru kayaknya ya. Seadanya Mbak langsung makanya. Baru ya. Iya. Oke, berarti sekarang gantian ya. Iya. 15.47 berarti nanti berakhir di 16.03 ya. Oke, 03. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam Pak Yana. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semalam kurang tidur ya, pulangnya sampai rumah hampir 1:30 Pak. Oh, semalam di sekolah semalam ya? Iya, karena ada mengerjakan tugas untuk aksi nyata, jadi sampai hampir jam 1 baru pulang semalam. Oke lah, sip. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan aktivitas ini.
Iya. Jadi gini Pak Huda, saya dengar-dengar Pak Huda tuh sepertinya ada sedikit kendala di sekolah. Nah, kira-kira eh, apa kalau kita bisa berbagi masalahnya kira-kira Pak Huda? Iya, sebenarnya ini menjadi apa impian yang lama ya. Artinya Hmm, selama ini untuk kegiatan di sekolah, terutama di minat siswa dalam hmm, membaca ya atau literasi itu ya, ya sejauh betul. ini memang masih sangat rendah Pak Yana. Jadi Oh gitu. ya, jadi kemampuan baca anak ini masih sangat rendah. Memahami teks-teks sederhana saja itu masih sering mengalami kendala dan tidak bisa memahami apa yang mereka baca dari poin-poinnya seperti itu. Jadi mereka hanya Iya, membaca saja dan ketika harus memberikan tanggapan isi dari bacaannya, mereka hanya mengulang kalimat-kalimat mengcopy paste yang ada di mereka baca saja ya. iya betul Anak-anak sekarang sekali. seperti itu. Nah, Jadi kasusnya eh, itu terlihat ketika kita sudah ini masuk tahun ke-3 kegiatan ya. UNBK ya, UNBK salah satunya Mm. kan yang diujikan itu literasi. Betul, Dan betul. literasi kita itu masih sangat rendah Pak Yana. Jadi itu Iya jadi betul, PR betul. sekaligus mungkin jadi tanggung jawab moral saya Ya, selaku kepala urusan kurikulum Pak Yana seperti itu. oke. Nah, kira-kira nih Pak Huda, menurut pengamatan Pak Huda ya, kalau kita identifikasi nih, mengapa sih anak-anak kita tuh kok rendah sekali gitu budaya literasinya atau minat literasinya? Sedangkan kan sekarang zaman kan sudah berubah ya. Kalau Iya, dulu harus bisa membaca, sekarang harus senang membaca, kan seperti itu. Nah, senang membaca ini kan harus memahaminya. Nah, kira-kira bagaimana lah menurut Pak Huda identifikasinya? Kenapa anak-anak itu kok rendah sekali literasinya kira-kira Pak Huda? iya. Yang pertama itu mungkin penyebab dari rendahnya minat baca anak-anak di sini itu yang pertama mungkin karena lingkungan ya, karena Ya, lingkungan itu memang tidak betul. terbiasa dengan membaca. Baca Terus ya. yang kedua, rata-rata orang tua siswa di sini tuh petani. Jadi yang petani Hmm. itu kadang azan apa matahari belum terbit mereka sudah berangkat ke Sudah kebun berangkat ke kebun. juga sudah sore. Jadi Mhm. komunikasi dengan anak-anak mereka itu sangat minim. Apalagi Betul, sampai betul, kita minta betul. untuk membantu mengontrol anak-anaknya belajar di rumah itu Betul, betul. masih kita mengalami kendala komunikasinya seperti itu. Betul, 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 betul. Artinya menurut Pak Huda masalahnya adalah tidak ada figur di rumah gitu ya, tidak ada contoh di rumah gitu, dan Betul tidak sekali ada Mas. kontrol dari orang tua di rumah gitu. Betul. Jadi bisa dikatakan bahwa orang tua ini anaknya disekolahkan, seluruh tanggung jawab pendidikan formal itu semuanya sudah di sekolah, sepertinya seperti itu. Padahal persentase tertingginya kan di rumah, seperti itu. Betul Nah, sekali. kira-kira bagaimana menurut Pak Huda supaya ada komunikasi antara sekolah dengan orang tua bahwa ini sebetulnya tanggung jawab bersama, tanggung jawab sekolah dengan orang tua di rumah dan yang mengambil peran banyak itu sebetulnya orang tua. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak Huda? Ya, sebenarnya kalau dari kami pihak sekolah itu sudah beberapa kali mencoba untuk mengundang dari orang tua Hmm, siswa. Jadi hmm, melalui komite sekolah kita ya undang betul. untuk menyampaikan perkembangan belajar dari anak-anaknya di sekolah. Nah, yang saya Hmm, sampaikan salah satu yang menjadi PR kita hari ini adalah minat baca dari anak-anak kita tuh masih sangat rendah iya, gitu. iya betul, Jadi betul, betul. bahkan kita tanya tuh untuk yang peringkat satu ya, karena kita di Ya, sini masih masih sistem peringkat untuk memberikan motivasi ya, motivasi saja, ya betul, tidak secara apa-apa. umum tidak dipakai ya, tapi Iya, betul. masih pakai untuk sistem peringkat itu. Hmm, Peringkat satu saja di sini, peringkat umum lah ya, peringkat ya betul. itu eh, literasinya juga rendah. Jadi kalau kita Begitu. tanya rata-rata sehari berapa halaman membaca, itu masih kurang dari 5 halaman. Oh, Nah, iya, iya, artinya iya. orang yang membaca kurang 5 halaman saja bisa jadi juara umum gitu. Terus di bawahnya seperti apa lagi? Nah, Betul, itu betul, betul, orang betul. tua. Ya, terus gambaran-gambaran tentang
anaknya secara umum seperti itu. Kemudian menyampaikan juga bahwa untuk pendidikan anak ini bukan hanya tugas sekolah, tetapi juga harus ada kerjasama antara guru, kemudian orang tua dan masyarakat seperti itu. Betul, betul. Ya, kita sampaikan kalau di sekolah biarlah itu menjadi tugas kami guru-guru di sini. Tapi kalau di rumah karena pengawasan guru itu terbatas, jadi minta kepada orang tua untuk mengawasi paling tidak anak-anaknya itu pastikan bahwa mereka tetap dalam belajar, tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan itu. Iya, betul. Ya, jadi sebetulnya usahanya sudah ada gitu ya. Sudah dikomunikasikan dengan pihak orang tua siswa bahwa sebetulnya tugas pendidikan ini itu tidak sepenuhnya, bahkan sebetulnya lebih besar ada di keluarga sebetulnya. Di sekolah itu hanya membantu saja sih sebetulnya, memfasilitasi, tapi goalsnya ada di rumah masing-masing. Bagaimana anak itu melihat profil atau melihat contoh, melihat bagaimana orang tuanya, sehingga anak tersebut bisa belajar dengan baik seperti itu. Oke, kira-kira nih Pak Huda, dari yang sudah dijalankan, yang tadi Pak Huda sampaikan, itu kan sudah ada usaha-usaha gitu ya. Betul sekali. Nah, bagaimana rencana ke depannya kira-kira supaya usaha-usaha tersebut bisa meningkat sehingga hasilnya pun bisa lebih baik dari yang sudah ada seperti itu. Kira-kira gimana Pak Huda? Ya, kalau saya itu punya rencana berdasarkan pengalaman yang pernah dulu dilakukan itu memaksimalkan kembali budaya literasi, menggerakkan budaya literasi sekolah ya, dengan membaca bersama 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian juga meminta murid untuk menuliskan informasi apa saja yang mereka dapatkan baik di rumah, kemudian di lingkungan mereka. Sumbernya bebas, bisa dari buku, betul. dari televisi, video atau internet, kemudian menuliskan apa yang mereka dapatkan. Khusus kita sediakan buku khusus untuk literasi seperti itu. Kemudian ada lagi karena nanti bulan Oktober itu adalah bulan bahasa. Betul ya. Nanti kita mau buat semacam kegiatan, misalnya kegiatan membaca puisi, kayaknya kemudian membaca teks ya, membuat manik. Itu salah satu yang mungkin nanti akan kami laksanakan rencananya untuk meningkatkan minat literasi dari anak-anak. Iya, betul. Jadi ada peningkatan intensitas kegiatan gitu ya. Betul jadi sekali. yang sudah dilaksanakan sebelumnya itu bukan berarti tidak berhasil, tapi persentase keberhasilannya masih rendah. Sehingga sekarang dibuat rencana kegiatan lagi, rencana aksi bagaimana meningkatkan intensitas dari kegiatan yang sudah ada. Betul seperti sekali. Itu begitu Huda ya. Nah, kira-kira ini perlu support siapa saja nih untuk melaksanakan ini semua Pak di sekolah tuh? Kalau untuk kegiatan misal tadi literasi 15 menit sebelum kegiatan dimulai, itu yang pasti itu kita membutuhkan support dari yang pertama itu kepala sekolah ya, sebagai nanti yang membuat kebijakan. Kemudian yang kedua di sini ada wali kelas yang memang kita harapkan bisa mengontrol dari anak-anaknya di tiap-tiap kelas, memastikan bahwa mereka itu melakukan kegiatan literasi 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Kemudian yang ketiga untuk guru mata pelajaran di jam pertama ya, guru yang masuk di jam pertama itu punya kewajiban untuk memeriksa hasil literasi yang ditulis di rumah tadi. Jadi itu jadi tugas guru mata pelajaran pertama yang masuk. Pelajaran pertama. Jadi rencananya seperti itu Pak Yana. Jadi itu si guru yang pertama setiap hari mempunyai fungsi kontrol gitu ya. Bagaimana anak-anak tersebut apakah sudah menjalankan program yang sudah bukan dibebankan ya, menjalankan program yang sudah harus dijalankan mereka sehingga tujuannya tercapai dengan baik seperti itu ya.
Jadi Betul si sekali, Pak guru Yana. jam pertama ada fungsi kontrol, fungsi tambahan. Betul. Oke Pak Huda, jadi kalau saya lihat dari pembicaraan kita, artinya untuk mewujudkan ini semua sebetulnya perlu kolaborasi ya di antara sesama kawan-kawan yang ada di sekolah. Nah, terakhir nih Pak Huda, kira-kira berapa persen sih kawan-kawan yang sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini kira-kira? Kalau dari persentase ya dari kawan-kawan yang siap untuk diajak ya mendukung program ini kurang lebih 60%. 60% itu ada ya guru yang bisa diajak ya. Ya, artinya sudah 60% itu saya pikir itu sudah cukup untuk mendukung, mensukseskan rencana untuk meningkatkan minat baca literasi dari Ya, anak-anak di sini. anak-anak kita di sekolah ya. Iya, Oke. betul sekali. Oke, Pak Huda. Mudah-mudahan apa yang menjadi masalah di sekolah kita ini bisa kita selesaikan perlahan-lahan dan akhirnya hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih Pak Huda Ya, atas terima kasih waktunya. juga Pak Yana. Mudah-mudahan Iya, usaha kita berbuah positif semuanya dan amin. kita menjalankannya dengan ikhlas dan menjadikan nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih Pak Huda sekali Ya, lagi. terima kasih juga Pak Yana atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, kalau di WA grup ya, itu kita diizinkan merekam sampai 16.15 Pak. 16-15 ya. Berarti 15 menit ke depan sekarang kita harus sudah mengerjakan refleksi. Refleksi. Nanti Oke. Pak. Oke. Nah, karena tadi yang saya bilang ada gitu. Oke lah ya. Oke gitu ya. Oke. Ya. Coba kita ini ya. Formnya Mungkin yang kemarin aja. bahasa yang kemarin aja lah ya. Formnya yang kemarin yang sudah dikasihkan form yang Word itu paling tinggal ditambahin apakah dari yang refleksi kemarin dengan refleksi sekarang peningkatnya di mana gitu aja lah paling Pak. Oke, kita coba di ini dulu ya. Dibuka ini, oh ini dia. Jendela ini ya. Jadi 16.30 kita sudah kembali ke main room. 16.30 ya? Ntar ada ngecek WA-nya di sini Anda ya. Jadi sampai 16.15 ya. 16.15, sorry, 16.15 kok 16.30. 16.15. 16.15. Oke, ya. Dan rekaman dihentikan 16.15. 16.15 ya. Iya. Oke, mana tadi ya? Ini tuh. Nama satu lagi. Oke. Jadi Boyun. Halo, Boyun. Untuk itu sesi praktek sudah selesai. Terus dilanjutkan ke refleksi untuk yang pengisian refleksi dari latihan coaching kemarin. Tetap direkam. Tetap Ya, tetap direkam. sampai 16.15. Iya. 16.15 baru dimatikan rekamannya. Oke, ya. Oke, Pak Yana. Siap. Kita lanjut ya. Ya. Oke, refleksi diri dari
Nah, ini yang kemarin ya. Ya, Nah, ini yang kemarin. Kira-kira apa yang mau dihilangkan karena mungkin hari ini sudah terpenuhi atau justru malah ada yang mau ditambahkan nih? kalau saya sih ya, ketika saya menjadi coach, eh, kalau kalau dalam latihan kemarin kan kita terlalu panjang lebar ke Betul. istilahnya tidak fokus lah. Banyak iklannya kalau istilahnya, sebetulnya fokus Hmm. kita kayak sekarang misalkan tadi yang pertama kan literasi, terus yang kedua yang pertama tadi saya sebagai kunci masalahnya adalah handphone, Handphone, betul. pembatasan, kalau yang Pak Huda literasi gitu. Nah, saya kira kalau yang hari ini kita sudah fokus bahwa kita tidak keluar dari fokus masalah itu, mengidentifikasinya juga sudah fokus ke masalah yang memang berkaitan dengan yang kita bahas gitu kan. Terus di rencana aksinya juga kalau saya nilai, ini penilaian pribadi saya dibanding dengan kemarin, Hmm. ini juga sudah lebih terencana dengan baik gitu kan. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ini juga sudah lebih baik sebetulnya dari kemarin. Cuman Hmm. memang kalau untuk mendekati ideal masih jauh lah, karena kita juga masih berlatih. Kalau misalkan kita mau merujuk ke sesuai dengan rubrik misalkan. Tapi saya kira untuk kegiatan hari ini itu sudah lebih baik dari yang latihan kemarin. Kalau saya berpikir seperti itu. Baik waktu saya bertindak sebagai coach maupun pada saat saya bertindak sebagai kunci. Seperti itu kalau yang saya rasakan, Pak Uda. Ya, itu. Intinya seperti itulah kira-kira. Jadi tadi itu nggak apa-apa kita masukkan di sini ya, atau Enggak apa-apa. di ini masih dimasuk di ya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Iya. Nah, Jadi kan kemarin kita kan masih satu pertanyaannya kadang kita terbawa arus gitu kan, malah bertanya yang tidak ada kaitannya dengan fokus masalah gitu kan kalau kemarin ya. Kalau sekarang kan sudah enggak, sudah fokus gitu kan. betul. Terus mengidentifikasinya juga fokus ke masalah yang memang kita bahas. Kalau kemarin kan masih ditambahin, oh gara-gara ini sebetulnya, oh ini ngait dengan ini, oh ngait dengan ini gitu. Iya, Memang betul. sebetulnya ada keterkaitan, tapi kan persentasenya kan tidak signifikan sebetulnya. Kalau kita mau kait-kaitan semua ya seluruh kegiatan rangkaian itu saling keterkaitan. Tapi kan tidak semuanya memberikan sumbangan yang banyak untuk masalah ini dengan masalah ini seperti itu. Nah, saya kira di praktek hari ini kita sudah lebih fokus, dalam bertanya juga sudah lebih fokus, dalam menggali informasi juga sudah lebih fokus, terus si kucinya pun dalam mengeluarkan ide untuk solusi dia dalam permasalahannya juga sudah lebih baik. Kalau menurut saya sih gitu Pak Huda. Ya, jadi kalau dirasa memang yang hari ini lebih santai ya. Iya, waktu pun efektif kan. Efektif, Kemarin betul. kita 30 Lebih, menit kan ya, bahkan iya lebih lebih gitu. 20 menit Lebih lebih kemarin. 20 menit lebih. Nah, sekarang Hmm. bahkan yang saya tadi tidak nyampe 15 pas. Kalau di jam saya tadi saya sekitar 12 menitan lebih lah, hampir 13 menit kan gitu. Betul. Iya. Nah, artinya kan efektif gitu, sudah efektif lah. Karena ya plus minus kan biasa itu. Setidaknya kita sudah melakukan kegiatan yang efektif sesuai dengan tuntutan di tugas yang hari Rubik. ini gitu, Iya. di rubrik hari ini. Karena kita kan sebetulnya kan nanti kalau pada saat proses coaching senianan, misalkan kalau kita mau melaksanakan bukan di latihan, bukan tagihan tugas seperti ini, mungkin waktunya juga bisa lebih fleksibel gitu, Fleksibel tapi gitu, betul ya. tetap fokus tidak ngalor ngidul gitu, tapi tetap efektif. Saya kira seperti itu Pak. Udah. Oke. Terus yang poin kedua ini kan kira-kira dari apa yang tadi kita lakukan tadi, ada nggak yang mau diperbaiki atau ditingkatkan gitu? Paling kalau saya sih lebih apa ya, harus lebih bisa menggali gitu. Nah, kelemahan saya itulah menggali potensi yang ada di Kuci itu
masih menurut saya sih saya masih terbatas karena keterbatasan literasi saya juga kan. Semakin kita banyak literasi, semakin banyak kita paham, tentunya kan kita akan lebih enak dalam memberikan coaching kepada kuci gitu kan. Nah, dalam hal ini saya merasa literasi saya juga masih rendah lah untuk hal ini gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita mau melaksanakan coaching yang sebenarnya dengan alur tirta ini, ya kita harus siap juga kan untuk bukan kita memberikan solusi, tapi bagaimana kita menggali potensi yang ada di si kuci itu kan sebetulnya. Tugas coach itu kan itu sebetulnya. Iya. Nah, bagaimana kalau kita tidak paham kan kita jadi susah gitu menggalinya gitu. Jadi harus lebih meningkat, kalau harus lebih meningkatkan lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau kunci gitu. Ya, jadi itu kurangnya. Jadi bahasanya gini aja ya. Jadi keterampilan menggali potensi koci dengan cara menambah literasi gitu aja ya. Ya. Oke, ya. Ini kita tambahkan aja yang. Nah, jadi si coachnya juga harus pandai gitu. Betul. Harus menguasai masalah lah istilahnya. Kita bukan memberikan solusi, tapi kan kita harus bisa menggali itu supaya jadi solusi oleh dia sendiri gitu. Jadi betul sekali. Solusinya dari dia sendiri, tapi kita harus pandai menggalinya. Nah, kalau kita tidak paham, bagaimana kita bisa menggalinya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Terus kalau yang ini mungkin ini nggak terlalu susah ya. Iya, itu kan teknis, itu kan teoritis lah. Iya. Nah, yang keempat paling kita mau bahas ini ya. Ini waktunya masih 5 menit lagi. 5 menit. Ya. Jadi kira-kira apa saja nih yang akan kita lakukan ya untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang coach tadi, coach ya. Coach, apa ya? Ya meningkatkan literasi kita. Baik ya, jadi yang pertama meningkatkan literasi kita. Literasi ya. Supaya punya kemampuan dalam menggali potensi dan menguasai permasalahan. Oke ya. Terus literasi ya. Bisa juga mungkin nanti yang kemarin kita tuliskan kita masukkan lagi nggak apa-apa ya, misalnya belajar dari video-video di YouTube. Ya itu kan bagian dari literasi kan. Bagian literasi ya. Bagian dari literasi. Baca, melihat, mendengarkan, Oke ya. Nah terus ini bagian umpan balik dari coach. Kalau saya mah senang karena sudah lebih baik dari kemarin lah. Sebagai coach sudah lebih bisa mengoptimalkan potensi sendiri dengan bantuan coach gitu kan. Kan coach itu mengarahkan kita kan. Jadi saya sudah merasa lebih lega lagi karena si coachnya juga sudah lebih baik gitu. Kan semakin baik coachnya, si coachnya akan lebih terbantu kan gitu. Oke, terus kira-kira seperti itu kalau saya, Pak. Iya. Oke, jadi intinya kondisinya merasa lebih baik ya gitu ya. Jadi potensi diri tadi mulai keluar gitu ya. Mulai lebih optimal dibanding kemarin pada saat latihan lah. Kalau mungkin kemarin latihan kan kita juga saya terutama gitu ya pada saat latihan kemarin, kalau kita baca sendiri kan modul sebanyak itu, walaupun video sebanyak itu sudah ditonton, tapi ya jujur saja berapa persen sih dari video tersebut yang kita fokus tontonnya gitu. Kadang-kadang kan skip sedikit. Tapi karena memang kondisinya kan kemarin itu mungkin karena faktor lelah juga ya. Ya betul, banyak faktor lah, banyak faktornya. Ya. Tapi setelah di akhir kan kita ada refleksi kan, refleksi dari masing-masing kawan-kawan kita di kelas ini dan dari berbagai pemahaman yang kawan-kawan sampaikan, kan banyak sekali pencerahannya bagi kita bahwa oh iya betul seperti itu. Dan ada arahan juga dari fasilitator kita kan gitu.
lebih 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 apa istilahnya ya? Kita lebih deep, lebih dalam memahami, oh ternyata coaching ini adalah ini, si coach ini seperti ini, si coach ini seperti ini, dan intisari dari alur tirta ini adalah menggali potensi. Nah kan sebetulnya lebih pahamnya tuh kalau saya pribadi direfleksi sebetulnya. Memang karena yang kita asumsikan di awal itu terjawab di refleksi gitu, bahwa oh ternyata pemahaman kawan-kawan itu seperti ini. Sebetulnya saya juga seperti itu gitu. Tapi karena ragu tadi, nah keraguan ini terjawab kan di proses refleksi di akhir gitu kan. Di akhir, betul. Nah, mudah-mudahan sekarang di praktek hari ini, nanti di refleksi terakhir juga banyak sekali pencerahan-pencerahan dari teman-teman yang lain, saya yakin seperti itu. Ya, terus ditambah lagi juga tadi yang masalah-masalah yang disampaikan itu betul-betul masalah yang terjadi di sekolah kita. Jadi bukan semacam apa kita buat skenario terus mengada-ada masalah enggak gitu. Kan kita real ngalir aja gitu. Real gitu, betul. Tidak ada rekayasa. Memang sebetulnya kan Pak Huda, kita itu sebagai guru kalau mau memperbaiki harus jujur dulu dengan diri kita sendiri gitu. Di mana posisi kita sekarang gitu kan gitu. Kalau kita sudah bisa mengetahui posisi kita ada di mana, terus kita nilai diri kita, merefleksikan diri kita, sudahkah kita menjadi guru yang baik, sudahkah kita menjadi rekan kerja yang baik, sudahkah kita menjadi partner yang baik bagi pimpinan. Nah, kalau kita sudah bisa merefleksikan itu semua, saya yakinlah nilai-nilai positif di sekolah itu akan lebih bagus sebetulnya. Cuman ya keberanian itulah kayak saya yakin lah di setiap sekolah tuh kenapa ada masalah yang semalam, misalkan masalah administrasi, atau di tempat saya misalkan ada masalah kurangnya komunikasi, karena itu tadi masih ada ego sektoral di kawan-kawan kita, dan itu menjadi masalah di setiap sekolah. Saya kira Pak Huda seperti itu ya. Oke Pak Ian, kita sudah di 16.15 ya. Siap. 16.15, jadi kita hentikan rekaman ya. Rekaman. Ya. Silakan Pak Yana, Pak Huda, hentikan rekaman kemudian menuju kembali ke main room ya. Oke, udah silakan ditutup rekamannya.